Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas Rasmus Højlund sudah here we go ke Manchester United. Layak dihargai semahal itu. Real Madrid disebut punya salah satu barisan gelandang terbaik di dunia. Bagaimana dengan Barcelona? Elkan Bagot dapat trofi bersama Ipswich. Layak masuk skuad utama Ipswich musim ini. Selamat datang di The Counter Press yang akan membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Bersama gue seperti biasa Mutia Wiro Sastro di episode ke-7 masih dengan bapak-bapak yang menemani saya setia sekali. Selamat datang. Sudah 7 episode, keren. Jadi demand-nya ada. Oh gitu. Kita duduk terus ya di 7 episode. Oh besok-besok ini dong kita di GBK gitu ya menyapa warga. Firzi dan juga Aldi menemani seperti biasa episode ke-7. Seperti yang tadi di teaser kita udah sampaikan, langsung aja di first half. Here we go, Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund 75 juta di luar add-ons bahkan ya. Gimana? Langsung aja let's get on to it. Kemahalan gak sih guys? Buat ya tentulah namanya kalau ada pemain semuda itu dan tahu dengan harga semahal itu, tentu pertanyaannya adalah layak apa enggak gitu kan. Padahal this is how the market goes sekarang gitu, bahwa lu nggak bisa berharap pemain dengan talenta seperti itu dengan harga yang murah gitu, pasti mahal, apalagi diminati sama klub Inggris, apalagi diminati sama Manchester United. Ini pasti udah namanya harganya pasti udah naik. Cuman apakah ini bakal menjadi transfer yang flop? Gue sih rasa enggak, karena yes, MU butuh striker, apalagi setelah kemarin kalah dari Madrid. Kelihatan banget bahwa mereka menciptakan banyak peluang, tapi lagi-lagi finishing nggak ada, finisher nggak ada. Walaupun itu gue nggak lihat dari seorang Højlund. Yes, he's good player karena di Atalanta dia punya seorang tandem seperti Ademola Lookman yang cukup bagus. Dia punya saling mengerti telepatik play yang bagus dengan Lookman. Nah, gue pengen tahu nih nanti di MU dia punya tandem yang cocok dengan dia kah atau enggak? Lingkungan seperti apa yang bakal dihadapi nanti di di MU seperti apa? Jadi gue pengen tahu juga. Cuman kalau buat gue 80 juta it's good business buat MU. Kalau good business emang susah ya kalau ngomongin MU dan good business tuh kayaknya nggak bisa dijadiin satu lah. Ini kita harus ingat nih klub yang beli Harry Maguire 80 juta ya. Dan kalau kita ingat tawaran pertama Man United untuk Højlund ini sebenarnya hanya 50. Tapi Atalanta bisa hold out sampai ke berapa tadi? 75 plus ya. Surprise. Man United tax is real dan kita harus akui itu bahwa memang klub-klub kalau memberikan harga ke Man United beda lah. Sekarang problemnya adalah kita melihat pemain muda berusia 20 tahun yang sebelumnya main di Serie A akan datang ke Premier League di Manchester United. With that kind of price tag, with the performance yang menurut kita nggak bisa bandingin sih sebenarnya apple to apple. Misalnya 9 goals di Serie A musim lalu, apakah akan berarti lebih banyak gol di Premier League musim depan? Kita nggak tahu itu. Kita akan lihat bagaimana. Tapi kalau dari jumlah golnya aja, menurut gua dia is not the kind of goal scorer yang Man United cari. Tapi mungkin Man United setelah mereka mengeluarkan berapa 55 untuk Mason Mount, terus mungkin keluarin jumlah hampir sama untuk Andre Onana. Jadi mereka kejebak di price bracket yang sedikit di bawah that elite level striker yang sebenarnya mereka butuhkan. Harry Kane, the Victor Osimhen, ya mungkin hanya 2 itu sekarang, nggak banyak yang bisa menempati bracket seperti itu. It's a waste of money menurut lo? Kalau gue bilang it's a risk, waste of money itu kita belum bisa bilang. Iya. He can do good bisa. Kayak misalnya nih Anthony Martial juga datang itu ketika dia berumur 20 tahun ke Man United itu tahun 2015 dulu. Awalnya emang impression dia bagus, tapi we know kalau cedera akhirnya inkonsistensi dan lain-lain akhirnya jadi the end of him. Justru bukan the end sih, tapi dia masih berjalan tapi susah masa depannya. Kalau gue ngeliat kenapa akhirnya si Højlund yang dipilih karena
dari segi gaji juga dia rela digaji 75.000. Lu ke Osimhen, lu ke Harry Kane berapa 500.000 per pekan dia minta kalau ke MU gitu, dan kalau sesama ke klub Inggris dia minta berapa 200 juta. Artinya bahwa itu udah beyond United uang mereka gitu, cash mereka udah jauh di atas itu. Dan buat gua dengan angka gaji emang segitu nilai transfer 80 jutaan lebih, tapi kan si gaji juga dia bisa memangkas di situ. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Dan secara permainan ya emang Højlund ini buat gue sangat MU, sangat Ten Hag. Kenapa? Di Atalanta pun dia permainannya nggak jauh beda sama MU, di mana lu nge-press tinggi, lu reaktif football, dan terbukti Atalanta termasuk yang apa ya, menarik dilihat lah musim lalu. Dan dua musim terakhir Gasperini juga cukup oke menciptakan tim ini. Dan bahwa kalaupun dia bisa bermain di depan, kalaupun dia punya tandem yang bagus aja, entah dari Rashford ataupun nanti Anthony, gue cukup pede. Kalaupun nanti dia kayak semacam menjadi striker yang isolate di depan sendiri menjadi nomor 9, gue ragu, karena kan yang dicari oleh Ten Hag adalah seorang striker yang bisa menjadi poacher. Dia menerima bola jauh lalu dia distribut ke kiri ke kanan. Nah itu yang gue ngeliat di seorang Højlund. Yes, dia tinggi, dia bisa dalam speed sampai 0 sampai 100 meter itu dia nggak sampai 11 detik. Artinya sangat cepat lari dia, walaupun dia setinggi 190 cm. Artinya dia bukan tinggi yang boyo gitu tuh nggak, dia tinggi yang atletis gitu. Dan ini sangat amat bagus. Cuma kalau seorang finisher, gue masih belum yakin. Sementara kita lihat nih sebenarnya kalau tadi kita lihat bagaimana Aldi bilang kayak Højlund ini mungkin striker yang MU banget, gaya MU banget. Masalahnya kalau kita ngomongin dua penyerang Man United yang Ten Hag datengin sebelum ini, kita juga akan bilang bahwa ini adalah pemain MU banget. Pertama Anthony 100 juta, terus Wout Weghorst. Emergency dong. Iya, emergency. Yes, tapi dia ketika itu didatangkan dengan notion bahwa dia defensive forward yang Man U perlukan. Dia bisa pressing dari depan. Kalau soal defensive forward, kita kan setelah permainan kita bisa lihat ternyata dia begitu. Di Burnley dia nggak begitu, di Besiktas dia nggak seperti itu. Ujungnya kan soal gol juga. Ujungnya soal gimana Ten Hag bisa utilize kekuatan si Weghorst. Aslinya nggak gitu. Ternyata nggak bisa juga. Menjadi seorang nomor 10 berhasil, nomor 9 seorang finisher. Iya, emang ternyata. Ini pintar-pintar Ten Hag aja. Ya bahkan yang mengejutkan adalah Weghorst dengan tingginya berapa tuh? Hampir 2 meter. Ternyata yang golin sundulan duluan kan Lisandro Martinez. Itu yang mengejutkan. Jadi kalau emang pemain terlihat dari jauh mungkin cocok dengan gaya bermainnya Ten Hag, bukan berarti dia akan langsung nyetel. Karena Anthony emang musim pertama kita belum bisa bilang dia sukses. Tapi itu bukan berarti dia nggak akan sukses. Bisa aja dia musim kedua ini nanti akan dia bisa punya waktu, dia punya pre-season, dia lebih nyetel dengan teman-temannya, bisa aja he's more successful than his first season. Tapi yang kita lihat dari pelajaran musim pertama adalah itu belum ada dari penyerang yang 100 juta yang Ten Hag datangkan bahwa this is my guy, I want him now. Akhirnya didatangkan. Fee besar sekali, dia satu-satunya pemain musim lalu rekrutan Ten Hag yang langsung masuk ke tim utama karena pemain-pemain lain dari bench dulu dicoba, tapi one way or the other itu nggak works sama dia musim pertama ya. Either itu sistem, either itu the whole package, the whole unit belum bisa mensuplai atau menyokong permainan dia, tapi mungkin dari dianya sendiri, karena kita lihat beberapa keraguan Anthony ketika dari main. Musim pertama berarti Anthony waste of money dong. Enggak, ya nggak bisa karena musim pertama doang. Kita harus lihat ya kalau musim pertama doang, it's not a waste of money, cuman it's too much untuk bayar 100 juta. Iya. Kalau kita lihat, tapi misalnya kalau dia bisa ubah itu, I think musim ini juga penting sama dia. Sebegitu juga dengan Sancho. Kayak Sancho, kita lihat di depan itu udah banyak yang mencak-mencak soal permainan Sancho gitu. Kalau dia harus diandalkan juga untuk mencetak gol. Masalahnya Man United itu musim lalu hanya mencetak 58 gol di Premier League. It's the lowest number in the top 6. Kalau misalnya jawaban mereka berada di pundak 20 orang berusia 20 tahun. Orang 20 tahun ini dia harus punya karakter very special. Atau dia punya karakter very special yang bisa membuat dia jadi jawaban. Iya, apalagi dengan Man United. Kayak kemarin kita bicara the pressure on Onana akan seperti apa kalau the thing hits the fan. Yang ketika kondisi lagi benar-benar kejar-kejaran di puncak, tekanannya akan seperti apa. Itu dia yang sebenarnya kita takutin, karena ini ya beda. Mungkin 70.000 dari gaji lebih murah dan lain-lain. Tapi kalau lu ngomongin that extra
level yang membuat seorang striker masuk ke kategori elit itu tadi hanya sedikit. Exactly. Cuma itu goes without saying. Holland emang belum di levelnya Osimhen, Harry Kane dan kawan-kawan. Juga sebenarnya kan kompetisinya lagi-lagi akan dibanding-bandingkan dong, striker yang sama-sama muda ya kan, dan City juga lagi panas-panasnya begitu ya. Holland versus Holland gitu. Apakah nanti juga tidak terelakkan kompetisi tersebut gitu? Pastilah. Atau secara level tentu belum nyampe ketika Todi dan juga Z, tapi apakah sama-sama bisa kira-kira Viking War juga nanti kan nanti bawa. Cuman buat gua terlalu malas kalau di compare-nya sama-sama gara-gara sama-sama di Skandinavia karena ini beda banget gitu. Tapi jadi mahalan Højlund daripada Haaland. Yes, mahalan Højlund. Cuman kalau di compare sama gol per game juga itu lebih mahal. Cuman dari keunggulannya Højlund apa aja sih? Dia punya speed, dia punya tinggi badan, dia punya kontrol yang bagus. Jeleknya apa Højlund? Dia dalam kontrol bola untuk first time sama distribusi bola, itu jeleknya. Oke, di second half nanti kita akan membahas Barcelona yang menang atas Real Madrid 3-0 di pramusim. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Second half kita membahas Barcelona yang menang atas Real Madrid 3-0. Tapi di pramusim, tapi tetap harus kita bahas ya guys ya. Harus. Ini apakah menjadi gambaran atau teaser El Clasico 2023-2024? Tidak, tentu saja. Cepat sekali. Tidak sama sekali. Jelas sekali di game kali ini Madrid sedang mencoba formasi baru tanpa Benzema. Which is gak berhasil. Dia mencoba pakai 4-3-1-2 di mana depannya itu Rodrigo sama Vini itu nggak berhasil. Vini lebih enak main di kiri luar, berhadapan dengan lawan satu lawan satu, cutting in ke dalam lalu shooting. Itu permainannya Vini. Tapi dalam formasi 4-3-1 ada nomor 10 lalu ada dua striker tandem. Ini bukan formasi terbaik yang bisa mengutilize si Vinicius Junior. Sementara dari Barcelona, yes, dia emang secara permainan pakai 4-2-3-1, tapi dalam permainannya ada seperti City juga ada 3-2-2 di mana Araujo, Christensen dan juga Jules Kounde, lalu ada Balde di kiri luar, lalu duanya ini ada si Gundogan dan juga Frenkie de Jong, lalu ada Gavi dan juga Frenkie de Jong sama Romeu, terus Gavi dan juga Gundogan, baru ada Dembele dan juga Lewandowski. Buat gue berhasil, cukup oke ini formasi walaupun pembeliannya murah-murah. Tadi si Aurel Romeu cuman berapa 4 jutaan, Gundogan gratis. Tapi secara gue lihat loh kok midfieldnya oke nih gitu, dan menghadapi Madrid yang pakai formasi baru, justru gue masih melihat di luar skornya ya masih enak dipakai, enak ditonton Barcelona. Menurut gue kata-kata di luar skornya itu penting sih. Karena kalau kita perhatiin the context of the match is not the same as the scoreline. Karena kalau kita lihat banyak fans Real Madrid sebenarnya yang suka sama permainan Madrid di laga itu, even though mereka kalah, karena ya pertama scoreline nggak penting lah ya di awal musim itu, yang Dani Carvajal juga bilang ya? Karena bagi kami Carvajal di selesai match dia bilang di Mix Zone bahwa sekalah di El Clasico juga selalu menyakitkan, tapi kita harus lihat juga konteks pertandingannya seperti apa, dan ini laga untuk apa yang diperebutkan. Kalau mau kalah ya kalah di sini, jangan kalah di kompetisi sebenarnya. Dan kalau kita lihat fans Madrid juga banyak yang bilang bahwa kita kalah, tapi I like the way tim ini main. Jadi kan skor 1-0 kan bertahan cukup lama. Di dalam skor 1-0 itu kita lihat banyak banget kesempatan yang Madrid ciptakan. Finishingnya jelek, Ter Stegen lagi bagus, tapi the fact bahwa mereka create something, mereka bisa menghasilkan sesuatu, emang problemnya adalah yang ujung-ujungnya nanti ya scoring goals. Ini yang Benzema kehilangan bikin jadi PR banget. Karena kita lihat Vini kemarin dari jarak dekat masih meleset, berapa kali kena mistar, kena tiang juga berpengaruh. Tapi secara overall system of play banyak yang positif dari permainan Real Madrid ini. Tinggal itu tadi, the question is
how to put the ball into the back of the net itu sih. Lini tengah Real Madrid kan dengan Jude Bellingham, Camavinga, Tchouaméni ya kan dianggap sebagai lini tengah terbaik saat ini dikatakan ya di dunia bahkan di luar La Liga gitu. Kalian setuju gak? Apa memang potensinya mengarah ke sana atau tusun tutel di? Tusun tutel dan terlalu tusun banget buat gua. Tchouaméni yes good, Bellingham luar biasa, Camavinga yes, cuman kalau menjadi midfield terbaik gue belum lihat itu sekarang ya gitu, apalagi buat musim ini pun gue belum lihat di situ. Masih banyak klub-klub lain yang gue rasa lebih siap dibandingkan itu. Even Barcelona pun yes mereka emang nggak mudah midfieldnya, ada Gundogan, ada Aureu di situ. Cuman buat gue lebih aman midfieldnya Barcelona ya. Karena dengan skema 2 holding midfielder dan juga 2 attacking midfielder, Gundogan, Pedri, Aureu dan juga Frenkie de Jong lebih versatile dan lebih bisa fluid dibandingkan 3 midfield yang Tchouaméni oke, kemarin sering menjadi cadangannya Kroos sama Modric. Camavinga sering jadi back kiri juga. Bellingham gue belum tahu nih bakal dijadikan nomor 6, 8 atau 10 di belakang 2 striker di depan. Jadi gue belum yakin. Tapi kalau secara nama ya ketiga pemain tersebut luar biasa. Sebenarnya lebih aman midfielder Barcelona kalau dibilang buat sekarang. Yes, musim ini. Iya, karena mereka udah punya pengalaman bertahun-tahun. Romeo bertahun-tahun di Premier League, dia jebolan La Masia. Gundogan kita tahu right hand man-nya Pep. Sementara yang kita punya Madrid sekarang adalah potensial untuk menjadi yang terbaik di dunia. Tapi mereka mengambil tempat MCK kan, si Modric, Casemiro, Kroos. 3 gelandang yang memenangi 4 Liga Champions bersama, 3 diantaranya beruntun, mungkin the best midfield trio dalam satu dekade terakhir. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan dibandingkan. Kayak minggu lalu juga lah kita bilang Onana pasti akan selalu dibandingkan dengan De Gea. Pasti Tchouaméni melakukan apapun, pasti Bellingham melakukan apapun akan dibandingkan dengan predecessor-nya, dan itu nggak terhindarkan. Tinggal bagaimana para pemain ini live up to that expectations, live up to that pressure. Apalagi kita bilang bermain di Man United berat, tapi kalau kita dengar cerita para pemain Galacticos dulu yang bermain di Real Madrid, lebih luar biasa lagi bermain di depan publik Santiago Bernabeu, tekanannya. Jadi itu yang harus kita lihat, bisakah they rise up to the pressure. Tapi kalau Bellingham menurut saya he got that that aura, that kehadiran untuk menjadi seorang number 8 yang memang berharga 100 juta. Tapi itu opinion aja, dan kita akan lihat bagaimana dia ke depannya, karena menurut gua dengan dia memilih nomor 5 lagi, comparisonnya ke Zidane juga nggak terhindarkan. Jadi kalau yang mungkin dapat Ballon d'Or dari kan trio tadi kan Modric akhirnya mematahkan dominasi Bellingham, Messi chair. Nanti Bellingham. Why not? Kita nggak tahu. Juga. Dan dari segala macam tekanan kita udah tahu lah Bellingham punya potensi itu, punya kekuatan untuk menjadi seorang nomor 10 yang luar biasa, bukan nomor punggung ya, maksudnya perannya. Dan cuman yang gue bikin ragu Camavinga dan Tchouaméni bisa nge-step up dengan menyesuaikan levelnya. Bakal mentok. Iya, buat gue. Iya, gue ragu. Expectation. Singkat aja, dengan kehadiran sama-sama midfielder baru gitu, Gundogan dan juga Bellingham, kira-kira gimana soal kompetisi mereka berdua? Musim ini aja ya menang Barcelona. Bisa jadi karena ya kita tahu Gundogan udah begitu settled, udah begitu senior, mungkin dia juga mengenal sistem dengan baik-baik ya. Mungkin tahun ini masih Gundogan. Cuma kalau jangka panjang, itu beda. Ini tim bisa dimainkan terus. Ya kayak mungkin dia bisa sehebat Odegaard, Rice dan juga di Arsenal. Di Injury Time kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press Injury Time. Kita akan membahas Elkan Bagot yang baru saja juara Piala Pramusim Innsbruck Cup. Ya, Elkan Bagot, apakah sebaiknya kita pinjamkan lagi atau gimana nih? Apa langsung aja melaju menjadi skuad utama? Iya, di Ipswich ya. Kalau kita lihat sih emang problemnya sekarang apa yang Kieran McKenna lihat di dia, sang pelatih. Awalnya Kieran McKenna sebelum pramusim dia bilang rencananya adalah meminjamkan Elkan, tapi ketika dia melihat Elkan bermain dalam beberapa pertandingan, kemarin juga dia bermain yang lawan Leipzig ya. Lawan Leipzig dia juga clean sheet, dan itu adalah culmination dari beberapa pertandingan sebelumnya. Dia ketika ditanya lagi minggu ini, dia bilang Elkan udah improve dalam 5 pekan terakhir, banyak perkembangan yang dilihat.
Sekarang up to the player juga, tapi juga manajemen karena Ipswich dibilang masih mencari 2-3 pembelian lagi. Jadi mereka sekarang itu udah beli strikernya lumayan mahal untuk divisi mereka. Terus mereka udah punya 1 attacking midfield dan mereka punya kiper baru. Katanya ada 2-3 lagi. Ini tergantung ketika ditanya sama media sana posisi apa yang ingin ditambal. CEO klub nggak cerita, tapi dia bilang dia nggak kasih detail nama, tapi CEO klub cerita bahwa pelatih McKenna tuh punya kriteria spesifik untuk pemain yang dia ingini. Jadi tanpa menyebutkan nama ataupun posisi, kita bisa assume salah satu itu adalah back, karena itu adalah posisi yang belum ditambal. Karena dia ingin terus memberikan quality ke first 11. Quality ini bukan berarti quality yang bisa duduk di bench ya, karena dia bilang quality ini harus menambah line up. Menambah kekuatan di line up. Tapi apakah itu berarti Elkan akan bersedia bermain di bench menimba pengalaman, itu kita masih belum tahu. Tapi sejauh ini kayaknya keputusan pemain ya atau gimana? Enggak, kayak McKenna ini masih manajemen, dia masih senang dengan performa Elkan, tinggal bagaimana lihat. Sejauh ini memang katanya Steven Nash yang ingin meminjam dia juga, nggak ada masalah, tim promosi pasti kalau dia main juga akan dijadikan starter gitu. Kalau gue sih lebih milih dipinjamkan karena jelas Ipswich lagi emang memperbaiki tim, dia pasti bakal pergi ke pasar untuk mencari pemain-pemain baru gitu. Sementara kalau di Stevenage, dia tim yang baru naik juga, pasti mencari kekuatan juga. Gue yakin dia bakal dipakai untuk menjadi starter karena di usianya si Elkan Baggett ini bukan bermain di kompetisi seperti apa juga, tapi reguler apa enggak dia bermain. Dan gue sempat interview dengan pelatihnya waktu di U18 waktu di Inggris, dan dia bilang bahwa Elkan Baggett ini bukan cuma pemain asing yang main di sini, tapi dia udah menjadi bagian dari rekan-rekannya di sini, dan dia udah di umur 18-nya pun dia udah menjadi contoh di umur 14, 13 di bawahnya. Artinya bahwa work ethic-nya luar biasa, gaya hidupnya luar biasa juga, dietnya juga luar biasa. Artinya bahwa Elkan Baggett ini selain ya kebanggaan kita di Indonesia, dia juga kebanggaan di Ipswich sana. Artinya apakah dia kalaupun dia stay di Ipswich musim ini, apakah dia mendapatkan jam terbang yang tinggi atau tidak? Gua nggak tahu. Cuman kalau dipinjemin ke Stevenage, satu hal yang pasti dia bisa mendapatkan jam terbang yang tinggi, dan itu buat gua sangat amat benefit buat pemain. Secara historis ada nggak sih pemain Indonesia yang bisa melaju sejauh ini dan juga benar-benar jadi detrimental begitu? Kalau untuk bermain di kompetisi Inggris ya paling ya ini doang. Ada Den Haag di Struik. Kemarin juga main di pramusim bikin gol juga dia. Artinya bahwa kalau untuk di level setinggi itu kayaknya baru 2 ini ya. Selebihnya kan di Asia. Walaupun Asia pun bagus, kayak Asnawi Arhan juga cukup oke. Cuman kalau untuk yang mendapatkan atensi media, itu kan Eropa dong. Masalahnya kalau Elkan bermain, Elkan stay di Ipswich, tapi dia nggak tembus tim utama. Nanti masalahnya bisa jadi kayak Arhan kan lama tuh dia nggak main gitu ya? Hampir 6 bulan lebih dia nggak bermain, kalaupun bermain hanya 4-5 menit. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau secara bertahap Elkan ini punya chance karena dia bisa tampil di Papa John, dia bisa tampil di pramusim segini lama. Menurut saya sih he got a chance to stay there and fight for his place di Ipswich. Nggak musim ini tapi. Enggak musim ini karena kontrak dia kan sampai 2025. Karena kontrak dia sampai 2025, jadi dia masih ada waktu juga untuk nunjukin ke manajemen, gue bisa, I can prove, dan dia punya skill set menurut saya penting. Dia tuh tinggi dibandingin teman-teman dari Ipswich pun dia menjulang. Dia punya passing capacity yang bagus. Dia bisa ngasih long ball, dia bisa umpan-umpanan akurat yang kita lihat. Dan kalau berapa kali gue lihat pertandingan Ipswich emang andalan dalam sirkulasi bola dari belakang juga salah satunya dia kalau lagi tim muda yang main ya. Dan dia punya leadership juga. leadership. Nah, itu dia. Artinya dia punya potensi, punya soft skill yang luar biasa juga di luar teknik dan juga kemampuan dia bermain bola. Dia punya visi yang cukup oke walaupun dia bermain di belakang. Jadi buat gua yang penting dipinjemin atau nggak dipinjemin, dia punya jam terbang yang tinggi dulu aja sih. Itu penting buat pengembangan usia muda. Oke. Seru sekali sebenarnya pembicaraan kita ya tadi di 3 topik, semuanya udah kita cover. Thank you so much for watching. That's it for the Counter Press episode ke-7. Kita ketemu lagi next week, minggu depan. I'll see you next week. Bye. What?